Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class with me, your English teacher, Sifreni Mira Yusiana. Today we are going to learn about narrative text. Before coming to the discussion, let's listen to the story. This is a tragic story. A couple of monsters were deeply in love. One day they went out to a field with green grass. There they grazed the young grass. The couple of deer enjoyed the late afternoon breezes. They were very happy. However, a hunter had been hiding and watching the couple of deer. Soon, he fired two shots and hit the she-deer. The she-deer collapsed and died. The he-deer ran into the dense jungle. As he was so sad, he lost his way. Eventually, he fell down into a deep hole in the valley and died. Yeah. That is the end of the tragic story. From the story we can learn that we have to behave calmly and think smart in every condition. Okay, what do you think of the story? Yeah, it is a tragic story. Anak-anak, ketika sebuah cerita berakhir tragis, seperti cerita yang kita baca tadi, yang kita dengarkan, maka kita sebagai pembaca akan merasakan sedih. Dan sebaliknya, ketika sebuah cerita berakhir bahagia, menyajikan kebahagiaan, kita sebagai pembaca dan pendengar tentu akan ikut merasa bahagia. Itulah salah satu tujuan dari narrative text, ya, social function of narrative text. Ya. Yang pertama adalah to amuse, entertain, and to deal with actual or vigorous experience in different way. Jadi tujuannya adalah untuk menghibur pembaca atau pendengar dan mengajak mereka untuk masuk dalam cerita tersebut sehingga merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh cerita. Yang kedua adalah to learn moral value, belajar mencari pesan moral yang ada di dalam narrative text. Nah, berikutnya anak-anak, untuk menyusun sebuah narrative text kita harus memahami generic structure-nya yang membedakan satu teks dengan teks yang lain. Yang pertama ada orientation, complication, resolution, dan reorientation. Orientation itu berisi who, where, when. Who, siapa? Siapa tokoh dari cerita tersebut? Kemudian where did the story happen? Di mana kejadian cerita? Kemudian when did the story happen? Kapan kejadiannya? Jadi orientation itu berisi dari pembuka, pengenalan, dan setting dari suatu cerita. Kemudian complication, crisis, or climax story. Jadi mulai ada permasalahan, sehingga cerita itu sampai pada puncaknya di pengembangan masalah. Berikutnya, paragraf berikutnya ada resolution, effort taken to solve the problem. Jadi mulai ada usaha untuk mengatasi masalah. Jadi mulai ada solusi dalam masalah yang dihadapi oleh sang tokoh dalam cerita tersebut. Yang terakhir adalah reorientation yang berisi moral value atau pesan moral. Ya, ini bersifat opsional. Bisa ada, bisa tidak. Kadang penulis tidak menulisnya secara tersurat, tapi kita mencarinya bahwa ada pesan yang ingin disampaikan oleh
penulis. Jadi reorientation ini sebagai penutup sebuah teks ya. Nah, berikutnya kita analisa cerita yang kita dengarkan tadi. Orientation. Nah, kita lihat di sini. There's a tragic story. A couple of mouse deer were deeply in love. Nah, dalam paragraf ini sudah ketahuan, ya, sudah kita ketahui bersama siapa tokoh cerita. Siapa tokoh ceritanya? Ya, a couple of mouse deer. Kemudian, where the story begin, ya, one day they went out to a field with green grass. Ya, terjadinya di a field with green grass. Ya, jadi terjadi di sebuah field with green grass. Kemudian kapan terjadinya? The couple of deer enjoyed the late afternoon breezes. Ya, itu kejadiannya late afternoon breezes. Berikutnya yang kedua, complication. However, a hunter had been hiding and watching the couple of deer. Ada di paragraf kedua, ketika a hunter had been hiding. Ketika ada seorang pemburu yang mengintai sepasang rusa tersebut. Soon he fired two shots and hit the she-deer. Kemudian menembak rusa betina sehingga mati. Disinilah puncak dari permasalahan cerita tersebut. Kemudian resolution, usaha apa yang diambil oleh tokoh cerita tersebut? The he ran into the dense jungle as he was so sad. He lost his way. Nah, kemudian rusa jantan tersebut berlari menuju hutan lebat. Kemudian sangat bersedih hati sehingga tersesat sampai akhirnya jatuh di sebuah jurang. Tragis sekali. Nah, reorientation ada di sini pesan moralnya. From the story we can know that we have to behave calmly and think smart in every condition. Itu pesan moralnya, bahwa kita harus bersikap kalem, tenang, dan tetap berpikir cerdas di setiap kondisi. Nah, kemudian language features-nya bagaimana? Fitur bahasa yang digunakan narrative text menggunakan ada specific participant. Kemudian tenses yang digunakan adalah simple past tense. Kemudian using material and mental process. Jadi menggunakan kegiatan mengerjakan sesuatu atau merasakan sesuatu. Using adjective and linking verb, kata sifat. Using direct and indirect speech, menggunakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Using first, second, or third person, menggunakan orang pertama, kedua, atau orang ketiga. Nah, kira-kira narrative text ada berapa? Banyak sekali anak-anak ya. Kinds of narrative text ada legend. Ya, legend adalah legenda yang isinya asal mula suatu tempat atau kota. Kemudian fable, cerita yang tokohnya itu binatang. Ada personal experience, pengalaman pribadi, bisa masuk naratif text. Kemudian romance, kisah percintaan. Science fiction, fiksi ilmiah. Kemudian fairy, story or myth, jadi cerita peri atau cerita misteri, itu termasuk naratif teks. Nah, bagaimana kalian sudah paham kan? Oke, untuk mengetes pemahaman kalian, coba dilihat. Do you know what kind of narrative they are? Kalian tebak. Ini termasuk jenis naratif apa? Kita lihat number 1. Number 2. Kalian tulis ya, termasuk jenis naratif apa. Yang terakhir, number 3.
Bisa kan? Mudah sekali dan bisa dipahami. Oke, kalau masih belum paham, silakan dilihat lagi tayangan tentang naratif teks. Oke, thank you for today. Never quit, stay safe and stay smart. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.